Kami kembali mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di kawasan Bundaran HI. Ada Rory Asyari di sana. Rory, silakan. Masih cukup tinggi di Bundaran Hotel Indonesia, belum ada penurunan yang signifikan dari tinggi air, sehingga masyarakat pun masih banyak yang terjebak di sekitar Bundaran Hotel Indonesia ini, terutama di daerah UOB maupun di depan Sarinah yang tinggi air masih mencapai 50 cm. Kita juga tahu bahwa banjir di beberapa wilayah di Jakarta ini menyebabkan putusnya aliran listrik dan juga putusnya sambungan telekomunikasi. Nah, untuk mengetahui bagaimana sambungan telekomunikasi untuk salah satu provider, saya sudah berbincang dengan Eric Meyer yang merupakan Director and Chief Commercial Officer dari Indosat. Pak Eric, selamat sore. Selamat sore. Banjir ini menyebabkan listrik dimatikan untuk menghindari adanya korban akibat kesetrum yang lebih banyak. Sementara untuk sambungan komunikasi kami tadi juga merasakan sedikit adanya kekurang lancaran ya. Sebenarnya saat ini bagaimana kondisi telekomunikasi di perusahaan Anda? Ya, kita memang sejak pagi tadi sangat sibuk ya dengan beberapa hal seperti ini. Yang pertama, kalau listrik mati, otomatis BTS kita yang memang membutuhkan daya listrik juga ikut mati. Untungnya kita punya memang baterai dan juga ada genset. Jadi di awal-awal nggak terlalu terasa, tapi kelamaan listrik yang nggak ada, genset kehabisan solar. Jadi kita ada tim yang memang keliling dari genset ke genset mengisi solarnya. Tapi tentunya ini aksesnya juga sekarang tidak terlalu gampang. Jadi sampai saat ini situasinya adalah sekitar 4% dari jumlah BTS kita di Jakarta. Di daerah-daerah yang kena banjir, memang masih belum on. Berarti 4% dari BTS di wilayah Jabodetabek ini mati ya? Apa impact-nya? Impact-nya saat ini, kalau 4% sebenarnya nggak terlalu masalah, karena biasanya bisa di-cover oleh BTS di sekelilingnya. Tapi ini dilakukan atau terjadi pada saat memang penggunaan telekomunikasi juga meningkat. Jadi ini sesuatu yang ya mungkin ada ketidaklancaran di beberapa tempat. Namun satu persatu BTS ini mulai on lagi dengan penambahan kita menambah solar dan lain-lain untuk genset ya. Dan juga listrik di beberapa tempat sudah mulai naik lagi. Satu kendala lagi yang dialami banyak konsumen adalah pulsa habis, nggak bisa beli pulsa. Jadi untuk ini juga beberapa hal kita lakukan untuk meringankan beban dari konsumen. Pak, di tengah kondisi bencana saat ini, koordinasi antara satu instansi pemerintah dan instansi yang lain, ataupun dari masyarakat ke masyarakat yang lain, ataupun dari masyarakat ke instansi pemerintah sangat krusial, sangat vital. Bagaimana perusahaan Anda untuk mengatasi adanya 4% kematian dari BTS itu agar tidak mengganggu koordinasi penyelamatan atau evakuasi? Ya, pasti akan ada gangguan dan ini sangat disayangkan tentunya. Tapi tim kita siap untuk segera memperbaiki semua dan memang lagi berjalan semua. Satu hal lagi yang kita lakukan juga untuk meringankan komunikasi. Karena banyak orang kena misalnya ada di mobil nggak bisa kemana-mana, pulsa habis misalnya. Kita juga memberikan beberapa keringanan. Jadi satu contoh adalah nomor telepon SAR misalnya, SAR Jakarta, dan beberapa nomor evakuasi atau emergency lain, kita gratiskan. Jadi itu kalaupun nggak ada pulsa, tetap bisa telepon ke nomor-nomor tersebut. Pak, terakhir, bocoran, kerugiannya berapa akibat banjir? Saat ini saya nggak mau bicara kerugian. Ini kerugian lebih banyak di orang-orang yang kena banjir ini. Kita hanya fokus kepada bagaimana bisa segera layanan bisa pulih kembali 100%. Pak Eric Meyer, Direktur dan juga Chief Commercial Officer dari Indosat, terima kasih atas waktunya. Tapi bisa perlu kami tambahkan informasi bahwa saat ini mobil yang terjebak di depan kantor UOB atau sekitar jembatan di Duku Atas masih terjebak di sana, ada ratusan, dan juga mobil, kemudian ada ratusan orang yang tidak berani melintas ke sini dikarenakan tinggi air masih 50 cm, sehingga mereka mengharapkan kendaraan yang untuk mengevakuasi mereka diperbanyak dengan aksesibilitas yang dipercepat. Bagaimana cara mengaksesibilitas lebih dipercepat? Menurut kami yang ada di lapangan, polisi harus menertibkan anak-anak ataupun warga yang berada di tengah jalan di Bundaran Hotel Indonesia ini agar aksesibilitas mobil evakuator bisa berjalan dengan cepat dan juga lancar untuk mengangkut sebanyak mungkin orang yang masih terjebak di sana. Kita kembali ke Anda, Vesi. Ya, baiklah. Rory Asyari, terima kasih atas laporannya.